Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa yudkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Alhamdulillah malam hari ini senang bahagia sekali punya saudara-saudara, punya saya manggilnya mungkin kakak-kakak saya lebih tepatnya atau oma-oma juga ya kan. Yang Masya Allah tabarakallah atas izin Allah masih istiqomah untuk belajar menghafal Quran, ya kan? Semoga dari perjalanannya sampai hari ini jadi jalan untuk Allah juga istiqomah memberikan rezeki kepada ayah bunda sekalian. Amin Allahumma amin. Kalau boleh saya tahu, ada nggak yang masih dari angkatan pertama sekali MIM online di launchingkan? Masih ada? Ada Kiai. Siapa itu? Dan Bunda Nur Ketapang. Oh, Bunda Nur Ketapang, ya kan? Sudah hafal surah apa? Bayina. Bayina. Al-Bayyinah. Iya. Ya. Al-Bayyinah itu surat keberapa? Surat ke-98. Oke, berapa ayat? 8. 8 ayat. Apa bunyi ayat keempat? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Masya Allah. Bunda Nur Hayati Ketapang di mananya nih? Kami di Trannya, Ustadz. Oh, Trannya. Berapa Iya, jauh? Berapa di jauh dari kota lagi? Sungai Melayu dari Ketapang 170 kilo, 70 kilo. Oh, Allahu Akbar. Sampai Quran di sana, ya Allah Rabbi. Ini banyak makan halal, Alhamdulillah. lekat hafalannya ya, banyak protein tinggi. Amin, amin, amin ya Allah. Baik, ayah bunda rahmati Allah. Siapa lagi selain Bunda Nur? Bunda Nur. Jadi sudah hafal surah apa saja juz 30 selain Al-Bayyinah? Eh dari apa? Anaba. Cuma An-Naba. namanya udah tua. Kadang suka ingat-ingat Ustadz. Masya Allah. Apa yang dirasakan semenjak istiqomah belajar menghafal Quran? Alhamdulillah lebih tenang gitu. Apalagi Eh, banyak Ustadz. Susah diungkapkannya. Oke. Baik. Selain Bunda Nur, siapa lagi yang dari angkatan pertama? Ada? Siapa tuh? Endang. Oh, Bunda Endang. Mana Bunda Endang? Bunda Endang sudah hafal, sudah selesai 31 juz. Bunda Endang sudah Belum. hafal surah apa aja? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah kompak kayaknya janjian. Dari An-Naba sampai Al-Bayyinah. Iya. An-Naba itu surah keberapa? 78. 78 berapa ayat? 40. 40. Dimulai dari halaman berapa? Halamannya lupa saya, Ustaz. Oke. Ayat apa arti daripada innalil muttaqina mafaza? Orang yang mutakin apa sih? Sesungguhnya orang yang mutakin itu Muttaqin ya. mafaza mendapatkan. Yang mutakin itu yang bahagia. Oke, pokoknya gitulah ya, jangan ditawar-tawar lagi ya. Pokoknya baru lagi. Oh, siap. Baik. Alhamdulillah. Bunda Endang apa yang dirasakan semenjak ngafal Quran? Alhamdulillah banyak sekali jadi semangat
Jadi kita juga ngajak ibu-ibu yang lain, walaupun nggak ikut MIM, tapi di Talim kita bisa kembangkan. Oke. Kalau dari sisi kehidupan, ada enggak keajaiban yang dirasakan? Coba ingat-ingat. Alhamdulillah saya waktu itu nggak kerja apa-apa. Kemudian sekarang ada usaha nasi box atau apa, ada saja. Terus sekarang ikut itu reseller itu Ustazah Gelis. Oh, Masya Allah. Mas, Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Berarti sesuai dengan janji Allah. Bagi Alhamdulillah. ketaatan, rezeki berbanding lurus dengan ketaatan. Semoga Amin. istiqomah. Tapi ada yang ada yang mencuri pandangan saya ini. Ada Bunda Sri dari Papua. Masya Allah. Kayaknya paling glowing sendiri kalau di Papua nih ya. Timika iya tuh. Iya. Kan sudah sering. Sekarang kalau di Papua berarti sudah jam setengah 12. Setengah 11, Pak Ustadz. Setengah 11, 2 jam selisihnya Iya, Ya. Pak Ustadz. Oke. Bunda sudah apa kegiatan di Papua, Bunda? Mendampingi suami tugas di Papua, Pak Ustadz. Oh, bukan bikin salon kecantikan di sana? Enggak, Pak Ustadz. Ya kan? Masya Allah. Suami ASN kah? BUMN, Pak Ustadz. Oh, BUMN. Masya Allah. Siap. Ini udah izin suami kan? Ikut majelis malam-malam nih kan? Ya, pasti. Baik. Nah, kenapa saya tanyakan? Saya ingin sampaikan satu materi, kabar gembira buat bunda-bunda, buat ayah-ayah semuanya malam hari ini, yang itu sudah Allah sampaikan di Al-Quran. Oke? Nah, apa itu? Yaitu istiqomah. Nah, banyak orang dalam perjalanan hidupnya hari ini, memulai sesuatu tuh semangat. Mendapatkan iman atau memulai transformasi hijrah, itu mudah. Tetapi mempertahankan kita tetap istiqomah di jalan Allah, itu yang tidak mudah. Karena tidak sedikit di zaman Rasulullah bahkan sekalipun, ada sahabat yang bernama Bal'ambal bin Bauro, itu di akhir hayatnya jadi murtad. Ada juga yang tadinya beriman, mukmin, ya kan? Nauzubillah, di akhir hayatnya, di ujung perjalanan hidupnya justru jadi munafikun. Abdullah bin Lu'lu yang membunuh Sayyidina Umar. Nah, maka ayah bunda rahmati Allah, salah satu cara mempertahankan keimanan adalah dengan selalu terkoneksi kepada Allah. Nah, gini cara berpikirnya. Kira-kira misalkan Bunda tadi ya, Bunda Endang di Bekasi. Kalau misalkan mau silaturahmi nyari alamat teman tuh dari Bekasi ke Depok, Bunda pasti kalau dulu belum ada smartphone, maka kita cenderungnya mana alamatnya. Maka dalam perjalanan kita mencari alamat, sering nggak akhirnya bukannya malah diarahkan yang tepat kalau bertanya ke orang, justru kadang malah diarahkan yang salah. Salah alamat, bener nggak kira-kira? Ya, betul. Siapa yang pernah waktu cek dulu cari alamat harusnya belok ke kanan diarahkan malah belok ke kiri, ada? Ada, Pak. Nah, udahlah salah, efeknya waktunya jadi lebih lambat. Kalaupun pakai mobil harus muter lagi, riuh dan sebagainya. Iya. Nah, maka akhirnya sekarang dengan ada kemudahan namanya Google Maps, orang lebih mudah mencari alamat, benar? Nah, kalaulah perjalanan yang begitu singkat, seperti dari Bekasi ke Depok, kita pakai Google Maps, dan kita lihat terus itu handphone, ya kan? Supaya kita dapat arahnya, tahu jalannya. Kira-kira kalau pas lagi nyari alamat tuh, handphonenya harus nyala terus nggak kira-kira? Nyala terus. Nyala. Kira-kira kadang pas lagi jalan sekeluarga, maps-nya mati atau handphonenya mati, kadang mulai kalut nggak kita? Iya. Mulai kalut ya. Aduh, cari ada power bank nggak? Ada power bank nggak? Numpang ngecas dong. Nih nanti alamatnya takut nyasar nih. Gitulah dia. Seperti itu kalutnya kita ketika kita terhambat. Oke? Pertanyaan saya sekarang, kenapa kita jarang mengalutkan ketika kita kehilangan sinyal dalam berkomunikasi sama Allah? Kalaulah dalam perjalanan yang singkat, yang jaraknya cuma 2 jam,
kita pantengin itu maps, kalaupun nyasar, masih bisa tanya-tanya. Harusnya dalam perjalanan yang begitu panjang, kita jauh harus lebih membutuhkan petunjuk. Yang namanya kalau kalau nyari alamat pakai peta, kalau perjalanan menuju Allah, menuju kembali kepada Allah, itu harus pakai yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk. Mulai nyambung sampai di sini? Nah, artinya kalau maps tadi terputus, kita punya kecenderungan nyasar. Kapankah terputus ketika baterainya habis atau paket datanya habis? Dan kapankah kita nyasar ya berarti nggak nyaman. Nah maka dalam kehidupan kita di dunia ini ya Bunda, kapankah kita akhirnya efeknya sama ketika kita kehilangan petunjuk, disitulah hidup kita nyasar juga. Apa ciri-cirinya orang nyasar dalam kehidupan di dunia ini? Itulah yang disebut hilangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, serta dihadirkan kegelisahan. Nah, mulai paham sampai di sini? Paham. Oke, saya buat coret ya. Maka apa pesannya? Itulah harus jadikan alasan terbesar kenapa kita jangan pernah berhenti untuk terus membaca petunjuk daripada Allah. Itulah alasan kenapa kita hari ini menghafal Quran. Dan ini pun, menghafal Quran ini masih sampai baru di level perkenalan. Karena ayat berikutnya, perintah berikutnya adalah memahamkan Quran dan menjalani Al-Quran. Mempraktekkannya. Ingat, ini baru step 3. Step 1 dengar. Step 2 baca. Step 3 menghafal. Oke teman-teman, kita akan besok menjelajahi hutan. Ini petanya. Dengarkan dulu ya. Kita dengarkan. Oke, baca ya jalur kayak gini ya. Baru hafalkan nanti ya. Di sekian ratus meter belok kanan, belok kiri. Baru pahami ya. Terakhir, mari kita praktekkan sama-sama. Nah, begitulah cara berpikirnya ayah bunda. Maka kali ini, jawaban yang paling simpel dan sederhana, sebagaimana kita nyasar nyari alamat tadi dan menghadirkan kegelisahan, kegundahan, maka kalau hari ini ada hadir perasaan gelisah, perasaan gundah, perasaan kecewa, perasaan takut, ya kan? Perasaan yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, indikator terbesarnya kita sedang meninggalkan petunjuk ataupun tak memahami petunjuk. Allah sudah bocorkan di surah ke-32 ayat ke-38. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Apa kata Allah? Ya kan? Jika kata Allah, ya kan, barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, niscaya dia tidak punya lagi kekhawatiran dalam hatinya dan dia tak akan lagi bersedih. Kena fitnah, tidak sedih dia. Kehilangan harta, tidak sedih dia. Diancam, tidak sedih dia. Kenapa? Dia tahu tentang konsep dunia ini. Dapat musibah, dia tidak sedih. Karena dia sudah memahami dunia ini adalah settingan. Dunia ini adalah perjalanan film didesain Allah. Nah, contoh, orang takut hari ini kalau diancam, ya kan? Orang takut ancaman di dunia ini paling paling takut secara hukum adalah ketika seseorang itu dipenjara, benar? Nah, bukankah sebelum penjara itu hadir di muka bumi ini, penjara yang kita tahu, Rasulullah sudah menyampaikan dunia ini penjaranya untuk orang beriman. Kenapa di penjara orang beriman? Dia tidak bisa menikmati, tak zina dilarang, alkohol dilarang, tak boleh sembarangan makan. Itulah penjara dalam kehidupan kita. Sementara kenikmatan itu, ya kan, terpromosikan dengan masif sekali. Orang takut akan kematian. Bukankah kita semua ini sudah sejak awal diponis oleh Allah? Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Cuma masalah waktu saja.
Nah, inilah yang membedakan antara mereka yang memahami Al-Quran dengan mereka yang tak punya Quran. Jadinya kalut. Oke? Nah, maka balik lagi tadi ketika seseorang itu terus terhubung dengan Al-Quran, maka hadiahnya adalah Allah cabut kekhawatiran dan Allah cabut kesedihan. Jadi kalau Bunda tiba-tiba gelisah, tiba-tiba tidak terima akan kejadian sebuah peristiwa, tiba-tiba merasa dihianati, merasa ditipu, merasa dihinakan, ditinggalkan, jangan sibukkan dengan peristiwanya, karena akan capek menguras energi dan tenaga. Kenapa sih ya suamiku seperti ini? Kenapa ya istriku seperti ini? Kenapa ya anak-anakku kok modelnya begini? Aku udah besarkan dia luar biasa. Kenapa ya partner bisnisku malah mengkhianatiku? Jangan tanyakan itu. Karena dia semua adalah makhluk yang sengaja Allah sudah sebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-20. Allah sebutkan, kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Ngapain lagi kita tanya? Laki itu udah tahu. Suami itu ujian untuk istri, istri ujian untuk suami. Oke, dan jangan pernah bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Enaknya rumah tangga dia itu ya, kok adem ayem aja ya. Lihatlah, istriku ini kok susah diatur ya. Kita nggak tahu selalu rumput tetangga itu kelihatannya lebih keren. Oke, enaknya anaknya ya. Nah, selalu begitu. Itulah yang merusak kita. Karena kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Satu-satu yang boleh dibandingkan tuh keimanan. Kenapa dia rajin sholat? Itu yang boleh kita irikan. Yang lain tidak boleh. Oke? Nah, jadi balik lagi tadi. Ketika seseorang pegang kunci jawaban, seseorang pegang buku manual petunjuk, maka dia tidak ada lagi takut. Karena dia sudah tahu suami adalah ujian untuk dia. Sebagai istri, istri adalah ujian buat dia. Suami, mati. Ya. Anak adalah ujian orang tua ujian buat anak, partner adalah ujian dalam berbisnis. Oh, apa yang bisa diambil dari ibroh kisah peristiwa seperti itu? Peristiwa seperti itu pun sudah Allah terangkan di Quran berulang-ulang. Ibrohnya apa? Kenapa Allah hadirkan? Jadi, kenapa diciptakan demikian? Kenapa sih Allah ciptakan ujian? Dalam rangka untuk mengetes mana kita di antara kita yang paling baik. Maka ciri-ciri orang yang selalu berjalan dengan Al-Quran, maka tak ada lagi kesedihan. Dia tak pusingkan kalau memang suaminya seperti itu. Dia tak akan kecewa lagi kalau istrinya bersikap demikian. Dia tidak pusingkan lagi kalaupun Allah ujinya dengan penyakit. Dia tak pusingkan lagi kalaupun anak cucunya demikian. Karena Allah sudah kisahkan semua contohnya. Kalau tiba-tiba datang misalkan dalam rumah tangga kita, suami bertingkah seperti ini. Maka saya bilang, selamat. Kenapa? Karena Bunda sudah mendapatkan kesempatan masuk dalam perkuliahan universitas kehidupan yang Allah sudah beri melalui jurusannya Asia. Asia istrinya Fir'aun tuh ujiannya suaminya. Berarti tinggal lihat aja endingnya Asia surga kok. Kalau ternyata istrinya yang bertingkah, istri yang sulit dikasih tahu, selamat bilang. Kenapa? Sudah ketemu jurusannya, sudah keterima di universitas kehidupan. Karena hanya yang kuliah di universitas kehidupan yang Allah desain, yang diwisuda. Siapa? Jurusan apa kita kalau istri yang bermasalah? Jurusan Nabi Lut. Tinggal ikuti aja gimana cara respon Nabi Lut menyikapi kehidupan. Ternyata anaknya yang bermasalah. Berarti jurusan Nabi Nuh. Ternyata keluarga yang bermasalah, kakak adiknya sibuk masalah waris. Berarti jurusan Nabi Yusuf. Nah, begitulah. Oh, ternyata orang tuanya malah yang Masya Allah tabarakallah. Berarti jurusan Nabi Ibrahim. Nah, itulah kenapa kisah-kisah itu Allah masukkan di Al-Quran. Oke, nyambung sampai sini. Nah, itulah kenapa pentingnya kita untuk istiqomah dalam membaca peta. Jadi sebenarnya
Belajar kita menghafal Quran ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan disebut hafiz Quran, bukan. Itu bonus dan gelar itu ya kan hanya bagian kecil daripada kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan peta kehidupan. Maka malam hari ini saya mau kasihkan kabar gembira buat Bunda. Saya singkat saja ya kan materinya, tapi nanti kita buat tanya jawab lebih banyak. Oke, maka apa sih hadiah buat orang yang istiqomah? Apa sih hadiah buat orang yang terkoneksi terus membaca peta kehidupan? Secara otomatis dia, kalau tadi kita punya alamat, punya Google Maps dan itu terus terhubung di handphone kita, maka kita bisa datang tepat waktu, tidak nyasar ke sana kemari. Nah, begitulah kalau orang terkoneksi sama Allah, hidupnya itu mendapatkan seluruh jatah rezeki yang Allah janjikan. Ya kan? Kalaupun ternyata ada sebagian kecil kesusahan, itulah dunia. Karena selama kita tinggal di dunia, dicatat, ingat baik-baik, selama kita tinggal di dunia, tempat yang namanya dunia, maka tidak semua nikmat Allah bisa kita rasakan. Kenapa? Pasti ada yang Allah tahan, sehingga itu yang disebut sebagai ujian keburukan. Ingat, selama kita tinggal di dunia, maka tak semua nikmat yang sudah Allah ceritakan di Al-Quran bisa kita rasakan. Kenapa? Karena itulah agar Allah bisa menunaikan janjinya untuk menguji manusia dengan keburukan. Suami, pasangan oke, rumah tangga bahagia, anak soleh soleha, badan sehat, masalahnya di ekonomi. Finansial cukup, badan sehat, keluarga oke, masalahnya fitnah. Nah, jadi kalau mau nanti tur hidup nyaman, makan enak, ya kan tak ada fitnah, badan sehat, keluarga menyenangkan, anak soleh soleha, itu di surga. Di mana? Di surga. Jangankan kita, maka kesadaran ini dulu yang mau saya bongkar. Rasulullah saja yatim piatu, ujiannya istrinya meninggal saat Khadijah wafat, ujiannya kena fitnah. Nabi Isa ujiannya kena bagian dari fitnah karena tidak punya ayah. Nabi Ibrahim ujiannya bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Nabi Yusuf ujiannya adalah keluarganya sendiri. Itulah dunia. Maka itu yang disebut dunia. Ini tempatnya ujian. Kapan kata ada ujian? Ketika kita masuk ke alam akhirat, terutama surga. Oke? Clear sampai di sini? Nah, maka agar kesadaran ini, kedewasaan berpikir ini terus muncul, itulah yang dibutuhkan, kekonsistensian, kesungguhan untuk membaca peta biar tidak salah langkah. Apa sih hadiah daripada Allah untuk orang yang serius membaca Al-Quran? Ingat sekali lagi, tugas menghafal Quran itu hanyalah bagian daripada agar kita tidak salah, agar kita tepat waktu datang ke Allah, agar kita bisa merasakan apa-apa kebaikan yang sudah Allah janjikan, ayah bunda. Maka Allah sudah sebutkan, ini hadiahnya di surah Fusilat ayat ke-30. Innalladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu. Nah, ini dia. Istaqamu. Asal katanya qama yakumu. Nah, orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang bilang aku ini Allah. Kemudian, maka tak cukup mengatakan Tuhan ke Allah. Maka harus disambung, dilanjutkan dengan istiqomah. Kemudian mereka istiqomah, kata Allah, akan Rabbunallahu taqamu, ya kan, istiqomah mengimani Allah, berarti turunan daripada Allah, istiqomah atau terus berada pada apa yang Allah inginkan untuk kehidupannya. Maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah.
maka akan kami turunkan malaikat atas dirinya dan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, serta bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kamu. Jadi kalau mau disederhanakan, kesungguhan dekat dengan Al-Quran adalah jalan daripada kita dapatkan perlindungan malaikat dan masuk surganya Allah. Itulah janji Allah, Bunda. Kenapa kok demikian? Kok dijanjikan Allah masuk surga? Iya dong. Karena kalau orang itu istiqomah dengan Al-Quran, dia terus baca Al-Quran, dia tahu seluruh peta kehidupan, maka tak ada lagi kepusingan. Jadi dia melihat setiap kejadian dalam hidupnya itu bukan dari pakai akal dia, pakai kacamata dia, bukan. Dia melihat seluruh peristiwa kehidupan itu dari kacamata Tuhannya. Nah, yang paling terjadi dapat dua kebaikan. Satu, dapat kawalan malaikat. Ketika ada orang nak jahat sama dia, Allah gerakkan hati dia. Jangan ke lingkungan ini, nanti ada yang nipu. Ketika dia mau berbisnis dengan orang yang sebenarnya mencoba mengkhianati, jangan, kata Allah. Ada aja kejadiannya. Kenapa? Karena Allah kirimkan malaikat. Saya closing. Jadi dua hadiahnya. Satu, pengawalan. Yang kedua adalah apa namanya? Ini surganya Allah. Dan malaikat sebutkan, kamilah pelindung-pelindungmu. Jadi bukan hanya Allah yang menginstruksikan untuk malaikat turun, tapi malaikat juga mendeklarasikan. Nah gitu loh. Kan kalau gini, Bu Ratmi tolong ya kerjakan laporan ini. Bisa jadi Bunda Ratmi pun dalam kondisi terpaksa karena perintah atasan. Tapi Bu Ratmi tolong kerjakan laporan ini ya. Oke Pak, saya semangat nih Pak. Saya kerjakan juga Pak. Ada kedua kekuatan. Perintah atasan. Yang kedua kesadaran dari Bunda Ratminya mengerjakan laporan. Nah, dari hadiah istiqomah ini, bukan hanya Allah yang memerintahkan malaikat, tapi malaikatnya juga mendeklarasikan, kami pelindung kamu di dunia dan akhirat. Aku bela kau. Aku bikin kesaksian. Dan nantilah di akhirat itu kau akan peroleh apa yang kau inginkan. Dan semua apa yang kau minta. Begitulah dia. Jadi kalau hari ini punya suami, punya istri, punya anak, punya mobil, punya jabatan, itu tuh masih semu semua. Jadi cara berpikirnya tuh kepunyaan balasan Allah yang sesungguhnya atas pekerjaan kita di dunia itu di akhirat. Di dunia ini cuma tester. Jangan baper. Karena semuanya sementara. Ibaratkan harusnya mental mindset yang kita siapkan. Kalau di dunia kita tidak dapat, tidak masalah. Oh, di dunia cuma tester kok. Nah, karena malaikat sudah sebutkan nanti, bos. Di akhirat kau dapatkan semua yang kau minta. Saya lebih memilih, lebih baik saya berproses, berjuang kepada Allah yang mungkin waktu tidak cukup lama, paling lama 60-70 tahun. Tapi saya bisa menikmati apa yang mungkin Allah sudah, yang saya inginkan. Ketimbang saya fokus mengejar keinginan saya, lupa dengan keinginan Allah, lalu akhirnya kecewa. Nah ini kan kecenderungan, udah ngaji, udah sholat, angkat tangan. Udah bertahun-tahun angkat tangan gak terkabulkan, kecewa sama Allah. Allah bahkan difitnah. Ada gak orang demikian? Ada, Bunda. Tuh, di surah Al-Fajr. Ini orang yang tanda kutip memfitnah Allah. Ayat 15-16, coba lihat. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu, lihat ya, apabila Allah uji dia, Allah muliakan dia, Allah kasih kesenangan, bisnisnya naik, karirnya bagus. Lalu dia bilang, dilihat nih, ini untuk orang-orang yang sedang ibadah juga. Lihat nih, Allah lagi muliakan aku nih. Allah lihat sayang sama aku nih. Aku begini karena ibadahku. Padahal dia begitu bukan karena ibadahnya. Karena Allah ridho. Tapi ketika Allah membatasi rezekinya, dia sedang sholat, dia ngaji, dia puasa, dia bangun malam. Lalu Allah bikin muji, Allah batasi rezekinya. Masa lalu dia bilang Allah menghinakan dia? Nah,
Jangan sampai kita masuk golongan yang demikian. Na'udzubillah min zalik. Memfitnah Allah. Oke? Maka saya bilang sekali lagi, apa-apa bunga kehidupan yang kita terima hari ini itu cuma tester. Jangan baper kalau tidak dapat semuanya. Kan masih permainan. Yang sungguh-sungguhnya nanti. Ini masih sandiwara. Masih prank-pranknya Allah. Begitulah dia. Maka, yang lagi saya sederhanakan. Oke, kita ini sedang dalam perjalanan panjang. Perjalanan kita dari dunia jauh menuju akhirat. Nah, petanya apa namanya? Quran sebagai peta. Kalau seperti jalur berikutnya, kau tak pakai Quran, kita bisa begini, bisa begini, gini mutar, karena tidak ada peta, sehingga tidak ada jalan yang lurus. Nah, sementara jalan yang lurus yang ideal itu cuma di tengah. Begitu kita ke zona atas, zona bawah, disitulah zona masalah, disitulah zona gelisah, disitulah zona kita pusing, kekurangan, begitu dia. Maka pertanyaan saya sekarang, penting enggak untuk istiqomah dengan Al-Quran jadinya? Penting. Penting kan? Penting, Berarti Bang. ini Penting, untuk, Ustaz. untuk mengejar gelar atau untuk menyelamatkan kehidupan jadinya? Untuk Menyelamatkan kehidupan. hidupnya. Kalaupun disebut hafiz itu bonus. Jadi pertanyaannya, kita belajar Quran ini sampai setelah wisuda saja atau sampai mati kira-kira? Sampai mati. Insya Allah. Iya benar sampai mati, benar gak? Benar. Nah, itu saran saya diminta, kan udah dikasih bocoran hadiahnya, dikawal malaikat dan dapat surganya Allah sampai mati. Maka minta sama Allah, tapi ingat, iblis tak tinggal diam. Ada aja nanti Bunda Ratmi tiba-tiba dipromosikan jabatannya menjadi kepala cabang, kepala dinas, kepala kantor wilayah. Mulailah, Bunda Ratmi ada PIM. Halo Kiai, saya ada tugas ke Jakarta. Ya, mulai itu seolah-olah benar tuh gaya setan. Bunda Ratmi, wisuda. Pak Ustazah Siti, mohon maaf ya, saya ada rapat sama gubernur. Ujung-ujungnya lupa ayatnya, yang ayat yang tertinggal, tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun karena dibaca dalam sholat. Kalau pun tak dibaca lupa. Itulah jebakan setan kepada kita. Itulah pentingnya. Maka saya ini kurang lebih ada 246. Semoga 246 ini sampai mati kita terus mengaji. Kalaupun ada di antara kita yang duluan dipanggil Allah, maka ada 245 sahabatnya yang mendoakan. Begitu. Maka harus saling mengingat, harus saling ada. Kita berjanji malam hari ini 246 ini adalah saudara di dunia dan bertetangga di surganya Allah. Gitu ya. Amin. Oke. Amin ya. Nah, saling mengingatkan nanti kalau ada kesusahan, ada kemalangan, saling mendoakan. Kita saling bersaksi di hadapan Allah. Gitulah dia. Jadi sekali lagi saya tanya, penting enggak untuk tetap istiqomah dengan Al-Quran? Penting. Agar apa kita? Agar enggak kenapa? Agar tidak salah langkah. Agar tidak salah langkah, agar Agar tidaknya tidak tersesat. bukan gaya-gayaan. Kalau anak SMP, anak SD belajar oke lah untuk menjadi hafiz Quran. Kalau di kita sudah sampai level di pemahaman agar tidak sesat, tidak salah langkah, tidak baper. Begitulah dia. Sehingga sampai satu titik tak ada lagi buat kita sedih selain kalau kita jauh dari Allah. Tak ada lagi buat kita sedih selain kita tak sempat baca Quran. Tak ada lagi buat kita sedih selain kita mungkin tak bisa lagi sedekah. Itu buat kita sedih. Begitu ayah bunda ya. Jadi apa hadiah dari istiqomah tadi? Satu, diturunkan apa? Diturunkan apa sama Allah? Diturunkan malaikat. Oke. Lalu yang kedua dikasih Allah apa kawan-kawan? Surga. Surga. Nah,
Ayat ini sudah cukup kuat jadi motivasi. Kalaulah besok di perjalanan kita wafat, ya kan? Dalam keadaan kita terus membaca Al-Quran, maka kita punya hujah untuk lapor ke Allah. Ya Allah, kau lihat ya Allah, sampai aku menutup mata pun di tangan kananku ada Quran yang aku pegang ya Allah. Ya Aku memang Allah, tak ya tahu Allah. mau buat apa-apa, tapi kan kau janji ya Allah, kalau orang tuh istiqomah, engkau yang kasih surga. Aku memang belum kaya, tidak sebanyak sedekahnya orang-orang di luar sana. Aku memang tak punya tenaga yang kuat untuk bisa berdakwah seperti saudara-saudaraku di Gaza. Tapi kan kau yang janji kalau aku istiqomah, aku akan dapatkan surga. Maka Allah bilang, Allah tak akan mengingkari janjinya. Tuh kata Allah. Betul tak? Betul. Begitulah dia. Dapat Ustaz, pemahamannya malam hari ini? insya Allah dapat Ustaz. Allah, Ustaz. Pencerahannya Baik. Ustaz. Sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Karena yang paling sukanya curhat abis ini. Ustaz, curhat dong. Saya Oke, mau bertanya Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Linda dari Pontianak. Ada Pontianak rupanya. Gini Ustadz, saya pun enggak nyangka juga bisa bertemu dengan Mim ini Ustadz. Masya Allah. Sebelum ketemu ini, saya tuh merasa sedih. Karena Bunda suaranya kimute. Bunda suara kemut. Maaf suaranya kemute, tidak kedengaran. Ya. Oke. Begini Ustadz, jadi saya tuh merasa sedih gitu. Karena saya hanya bisa melihat Al-Quran, tapi saya belum sempat membaca karena sibuk bekerja Ustadz. Oke. Jadi saya juga merasa iri dengan teman-teman tuh yang biasa ngaji gitu. Jadi tuh saya sedih. Jadi tidak lama beberapa waktu itu saya ketemu dengan Mim ini Ustadz. Jadi merasa jawaban kesedihan saya itu diijabah Allah gitu Ustadz. Oke, Masya Allah. Kan saya membaca tapi saya langsung menghafal Ustadz. Allahu Akbar. Terus? Jadi saya merasa inilah Allah memberi apa, menunjuk kepada saya, mendengar doa-doa saya gitu Ustadz. Oke. Jadi apakah ini bukti keridhaan Allah terhadap saya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Ayah, bunda, hadiah level 1 bagi hamba yang baik itu adalah kenikmatan dunia. Mobil, rumah, jabatan. Tapi kenapa saya bilang itu ke level 1? Karena kenikmatan itu cuman bisa mendapatkan kelezatan dunia. Dan itu terbatas tiap masa nikmatnya. Sementara kata Allah, kelezatan level berikutnya adalah hadiah buat orang yang Allah ridhoi, yaitu diizinkan dia makin dekat sama Allah. Di mana Allah sebutkan? Di surah 3 ayat 15. Ya kan, coba Allah bilang nih, kita tahu kan, dijadikan terasa indah pada pandang manusia, cinta terhadap wanita, anak, harta, emas, perak, kuda, sawah ladang, itulah kesenangan hidup dunia. Lalu Allah bilang, di sisiku lah, di sisi Allah lah tempat yang baik. Nah, oke. Apa maksudnya? Ketika seseorang tuh bisa nikmat dalam sholat lah. Ketika seseorang itu dibangunkan malam untuk tahajud lah. Ketika seseorang tuh jisjuku bisa bersedekah dan akhirnya berwakaf lah. Ketika seseorang tuh bisa menghafal Quran lah. Itulah kado terindah. Kenapa? Karena kalau saya nih, Bunda Linda tinggal daerah mana Bunda Linda? Di Pontianak Barat Ustadz. Pontianak Barat di mana? Jawi Pal 3 Komplek Harpin. Komplek Harpin, ya. Anggaplah Bunda Linda nih Allah takdirkan sebagai orang yang kaya raya di Komplek Harpin. Amin Allahumma amin. Setiap hari sedekahnya itu minimal 5 juta.
Dia kasih makan orang sepanjang Pal 3. Dia bagi makan di pondok pesantren As-Salam. Dikasih lagi pondok pesantren Al-Fitian. Tiap hari dia bagi-bagi duit ke sana. Nah, lalu ada dua tipe tetangga. Yang satu, dia cuma datang kalau bunda bagi-bagi duit. Maka dia dapat sih nasi kotaknya, tapi tak dekat sama bundanya. Tapi ada satu lagi orang yang dia bukan karena bunda bagi duit, tapi dia silaturahmi, main ke main ke rumah Bunda Linda, dia bantu apa yang bisa dibantu. Artinya kedekatan emosionalnya lebih dekat. Nah, maka orang kedua ini bukan hanya dapat nasi kotak sebagaimana jemaah-jemaah yang lain. Orang kedua ini kalau misalkan anggaplah Budi. Budi ini justru berkesempatan bisa nginep di rumah Bunda. Bisa, Bunda, Bud, di orang tua gimana? Oh, ada di kampung ini. Bunda belikan durian, oleh-oleh buat balik ke mama. Dia dapat lebih perhatian lebih. Kenapa? Karena ini dibangun kedekatan dengan Bunda. Nah, soal logikanya. Nah, selama ini orang-orang kebanyakan kita sebagai hamba fokusnya tuh dengan barang-barang yang Allah ciptakan, tapi tidak fokus dengan kedekatan sama Allah. Harusnya yang difokuskan tuh kedekatan sama Allah. Kalau dia dekat sama Allah, dia dapat semuanya. Tadi tuh Bunda Linda, Bunda bagi nasi kotak misalkan tiap hari 5 juta nominalnya, ada sekitar 500 nasi kotak. Maka kalau ada orang cuma datang pas Bunda nasi kotak, ya udah, cuma teringat pas bagi nasi kotak aja. Tapi ada orang ini dia silaturahmi, main ke rumah, maka bukan hanya nasi kotak dia dapatkan, kan dikenal dan dekat sama Bunda. Dia dapat bisa makan seluruh isi kulkas rumah Bunda. Ada buah anggurnya, ada apelnya, ada sirupnya, ada kopinya, ada rotinya, ada susunya, ada kejunya. Bisa nggak kalau gitu? Karena sudah dekat sama Bunda. Insya Allah bisa Ustadz, pasti. Nah, begitulah Allah. Maka diganti mindsetnya malam hari ini. Yang diminta tuh bukan barang-barangnya Allah, tapi kedekatan kita sama Allah. Itu orang cerdas tuh mikirnya. Kalau kita dekat sama Allah, kita pingin dekat dengan Quran, kita pingin bersedekah, kita pingin ngurus masjid, masa sih Allah biarkan kita menderita? Itu. Saya misalkan tadi itu bina Sidarto sama Bunda. Contoh ya, ini jangan jauh-jauh lah. Kalau saya datang ke rumah Bunda di Komplek Harvin tiba-tiba, kira-kira saya dapat nasi kota atau nasi kapsa kira-kira? Nasi kapsa Ustadz, dimasakkan Ustadz. Saya dapat nasi kota atau nasi Melda minimal. Hah? Iya Ustadz. Bolehlah kami main ke sana besok nih berarti. Gitu loh, ngerti nggak logikanya? Ngerti kan? Kalau cuma jadi minta nasi, cuma dikasih nasi kapsa, nasi kotak. Tapi karena saya dekat sama bundanya, saya main ke rumah dapat nasi kebuli, dapat nasi kapsa. Kira-kira besok nih kalau saya datang ke rumah bunda silaturahmi sama Ustazah Siti, sama keluarga besar Ismu Yaya, saya disiapkan martabak, sirup, makanan enggak kira-kira? Kan Ustadz. Malah pulang dibagikan lagi Ustadz. Wah, besok kita main ke sana Bunda Siti. Tanya Bunda Ratmi, dia pintar kan, dia bukan hanya belajar, dia main ke Ismu Yaya, dapat durian, dapat makan tempat mama saya, dapat tempoyak, semua dikasih makan. Pulang-pulang bertambah berat badan 5 kilo, timbang, denda, dia bilang. Pokoknya yang main ke Ismu Yaya, nambah berat badannya, denda. Nah, jadi Bunda Linda itulah anugerah ya. Nah, maka lanjutkan. Berarti Bunda ujiannya level berikutnya adalah istiqomah dan minta bagaimana cara istiqomah dengan cara mengajak orang, dengan cara menciarkan kebaikan ini. Bikin BIM di Komplek Harvin, di Musola Harvin. Insya Allah. Oke? Oke Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, ada. Siap. Ya. Oke, dengan siapa nih? Ya. Pak Usman deh. Pak Usman di mana? Di Sumbawa. Sumbawa. Oke. NTB. Silakan Pak Usman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini, untuk usaha kita mendekatkan diri kepada Allah seperti yang disampaikan tadi, kira-kira ada bocoran enggak misalnya surat yang paling disenangi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita usahakan untuk bisa menghafalkan ayat
surat itu untuk kita lebih dekat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pak Usman kok namanya Bu Nurul? Ini anunya anak-anak yang dipakai Oh, ini, handphone banyak maaf. anak-anak. Saya Iya. pikir handphone si dia, ya kan? Bukan. Sehat, Pak Usman berapa usianya ya Anda Usman? Masuk 68. Oh, Masya Allah, sehat-sehat ya, panjang umur. Alhamdulillah sehat Bisa ke begitulah. Baitullah lagi. Amin Allahumma amin. Ustadz, ada ndak sih amalan yang supaya Allah tuh sayang, ya kan? Supaya kita Ya. tuh tambah dekat sama dia. Maka Allah kasih bocoran. Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang dicintai Allah? Di antara banyak. Satu, Allah tuh mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri, Pak Usman. Iya. Nah, ada dua. Satu bertobat. Yang kedua mensucikan diri. Nah, gimana bertobat? Maka salah satu yang digemari Allah adalah hamba-hambanya yang senang beristighfar dan minta ampun kepadanya. Nah, ada satu ketika peristiwa, Pak. Ada penerbangan pesawat dari India menuju Pakistan. Diisi oleh seorang dokter-dokter profesional. Nah, dalam perjalanan pakai pesawat kecil, tiba-tiba terjadi badai. Pesawat tidak bisa melanjutkan penerbangan dan harus mendarat di antara kedua kota tersebut tengah-tengah perjalanan, tengah malam, dan harus melanjutkan perjalanan darat 10 jam. Akhirnya tiba-tiba mendarat tuh sudah sore hari menjelang maghrib, menggunakan mobil, tiba-tiba melewati sebuah kota kampung yang sangat gelap, tidak ada, cuman orang-orang ini pengen sholat. Tiba-tiba tampak kejauhan ada beberapa rumah dan dekat ada surau di situ. Mampirlah kendaraan roda mobil ini. Sholatlah mereka, tiba-tiba mereka haus, mereka pingin buang air kecil, ada rumah. Dia ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, di kisah nyata ya. Tiba-tiba masuklah segerombolan orang nih, dibukalah pintu, ternyata seorang ibu-ibu yang sudah parubaya, umurnya sudah hampir 60 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Bu, kami ini musafir. Bolehkah kami numpang buang air kecil? Oh, silakan, silakan. Masuklah rombongan orang-orang dokter-dokter ini. Tiba-tiba perjalanan menuju ke dapur, didapatinya seorang anak remaja yang terbaring sakit. Ditanya, mohon maaf Bu, siapa itu? Itulah cucu saya. Kenapa dia sedang kena virus, kakinya itu mengecil sehingga tak bisa bergerak, seperti virus tulang gitulah. Tak bisa tenaga bergerak. Oh, kenapa tidak dibawa rumah sakit? Kata yang bertanya ini. Ya, aku dengar memang ada dokter hebat itu di India, tapi aku tak punya daya, aku sudah tua, aku tak punya uang, aku tak punya kendaraan. Maka aku kadang cuma melihatnya di TV dan berdoa, semoga satu saat aku diperjumpakan sama orang-orang dokter tersebut. Nah, ternyata orang yang bertanya tiba-tiba langsung tertegun, berkaca-kaca matanya, Bu, sayalah dokter yang ibu sebutkan yang berpraktek di India. Nah, Masya Allah. Kok bisa, kata ibu. Ya Bu, pesawat kami harus mendarat karena badai. Dalam hati ibu tersebut, ternyata istighfarku membuat Allah menjadikan badai yang membuatkan dokter itu datang kepadaku. Nah, begitu Pak Jusman. Artinya, salah satu amalan yang disukai Allah, yaitu minta ampun kepada Allah. Apa bacaannya? Apa contohnya? Nah, prakteknya banyak. Allah kasih banyak clue. Satu, doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Karena ketika Adam minta ampun dari dosa dan maksiat yang dilakukan di surga, malah Allah bukan menghukumnya, tetapi langsung ngasih hadiah jumpa sama istrinya, Siti Hawa, di Jabal Rahmah. Apalagi Nabi Yunus yang masuk dalam perut ikan, Allah keluarkan dengan la ilaha illa antanya. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi saran saya, kalau ayah anda Usman tanya apa bacaannya Ustaz, perbanyak doa-doa minta ampun yang Allah sudah ajarkan di Quran. Doanya Nabi Adam, surah 7 ayat 23, doa Nabi Adam,
Doanya Nabi Yunus surah 21 ayat 87. Doanya Nabi Musa surah 28 ayat 16. Doanya Nabi siapa? Setelah Nabi Musa, ya kan? Habis doa yang Allah ajarkan surah 3 ayat 191. Ini catatan kode-kodenya. Surah 7 ayat 23, surah 21 ayat 87, Al-Qasas ayat 16 sama Ali Imran ayat 191, Pak. Jadi khusus suratnya satu surat yang misalnya dalam mana tidak ada yang Ustaz ya? Yang satu surat. Semua surah penting. Oh, iya. Semua surah punya fadilah masing-masing. Kalau Yasin dibaca di pagi hari memudahkan urusan kita. Kalau Ar-Rahman mendapatkan kebahagiaan. Kalau Al-Waqi'ah mendatangkan rezeki. Kalau Al-Muluk diselamatkan dari siksa kubur. Kalau surah Yusuf dan surah Maryam kecenderungan dikasih anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Jadi semua ayat itu penting dan semua kita butuh. Tak boleh kita pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih nanti kita malah jadinya bid'ah, menduakan, mengambil ayat yang bagus dan meninggalkan ayat yang tidak bagus menurut kita. Padahal semuanya bagus, gitu Pak Usman. Ya? Siap. Sehat-sehat ya Pak Usman ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jazakallah. Ada lagi? Oke. Pas setengah 10. Maka kalau tidak ada, saya cuma tutup dengan doa, mendoakan ayah bunda semuanya sampai akhir hayatnya ditetapkan keimanan, dijaga keistiqomahan, diizinkan, ditambahkan rezeki berupa kepahaman dengan Al-Quran. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Al-Quran ini dilanjutkan, disiarkan lebih luas, sehingga nanti kelak di akhirat tanpa dia sadari, banyak transferan pahala yang Allah kirimkan, wasilah Quran yang dia sebarkan. Dan Quran jadi wasilah pelindung kita dalam alam kubur dan wasilah kita jumpa dengan baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma habna bil Qur'an waj'al lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa annaha fatra wa nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah, saktikanlah kami ya Allah, hamba-hambamu yang penuh keterbatasan, yang penuh dengan dosa, yang penuh catatan salah dan maksiat ya Allah. Engkau lihat ya Allah, kami berkumpul dari seluruh Indonesia ini ya Allah, mengadakan tangan ya Allah, mengharapkan rezeki untuk bisa memahami Al-Quran, mengharapkan rezeki kepadamu istiqomah dengan Al-Quran ya Allah. Maafkan kami ya Allah, baru seusia seperti ini kami kembali dan belajar Al-Quran ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawa kami ya Allah, sebelum kami makin kenal dan dekat sama Al-Quran. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami menembus dosa masa lalu kami ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawa kami ya Allah sebelum kami mendapatkan kenikmatan Al-Quran dan bisa kembali kepadamu dengan karya yang bisa kami banggakan ya Allah. Dengan Quran yang sudah kami hafalkan, dengan Quran yang sudah sering kami murojaah, dengan Quran yang sudah kami amalkan ya Rabb. Ya Allah, amalan kami sedikit sementara dosa kami banyak. Dosa kami terus bertambah sementara amalan kami sedikit sekali bertambah ya Allah. Maka di sisa usia kami minta ya Allah, bimbinglah kami dengan kasih sayang-Mu, bimbinglah kami dengan cahaya Al-Quran, berikanlah kami semangat ya Allah untuk terus bisa belajar dan menghafal Al-Quran. Wafatkanlah kami dikala kami sudah menyelesaikan amanah kami menjadi hamba-Mu yang membaca dan mengamalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Maafkan kami yang dikala muda sering meninggalkan sholat.
Maafkan kami di kala muda jarang membuka Al-Quran. Maafkan kami di kala masa lalu kami, ya Allah, pernah mendekati zina, pernah makan rezeki yang haram, pernah berbuat berkhianat, berdusta. Maafkan kami, ya Allah. Rabbana firlana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Tawaffana musliman wa alhiqna bisolihin. Dan izinkan kami di saat nafas terakhir kami, ya Allah, kami bisa melafazkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Izinkan di saat kami menutup mata, ya Allah, kami telah menunaikan ibadah semua kewajiban kami. Dan izinkan kami bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ayah Bunda, ya kan Kak Sri di Timika, Bunda Ratmi, Bunda Amang Nur, Bunda Sri Wahyudi di Lampung, dan semua saudara-saudara saya. Terima kasih sudah jadi bagian besar keluarga besar BIM. Semoga yang kita kerjakan ini diikuti anak cucu kita. Nanti giliran mereka ada BIM untuk mereka ngaji bersama. Sampai nanti kita takdirkan Allah jumpa di surganya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.